dijeduk-jedukan lagi kepalanya ke tembok, badannya dibalikin, dipukul-pukulin lagi. Sebenarnya pas di kantor jarak 1 meter itu mereka ada, tapi Allah lindungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hai semua. Di malam kali ini aku akan membagikan cerita tentang perjuangan seorang dokter yang tertarik dan masuk Islam, tapi ditentang oleh suaminya. Jujur pas aku baca cerita ini tuh amazed banget, takut dan terharu juga. Gak kebayang saat berada di posisi mencekam seperti itu sampai diancam mau dibunuh loh. Tapi yang bikin merindingnya selalu ada pertolongan Allah dalam setiap kejadian. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Karissa Grani adalah seorang dokter gigi, seorang istri, dan juga sosok ibu dari 3 orang anak. Dan saat itu Dokter Risa juga statusnya sebagai seorang PNS di Jakarta Barat. Seperti biasa, biar nggak kepanjangan kita panggil Risa aja ya. Risa dibesarkan dalam keluarga Kristen. Waktu TK, SD, SMP, SMA, Risa bersekolah di sekolah Katolik. Dengan latar belakang keluarga, dari kecil sekolah Katolik, suami Risa juga hamba Tuhan, dan dari suku juga mayoritas non-muslim, jadi nggak pernah ada dalam benaknya dan tidak pernah terfikirkan sama sekali untuk masuk Islam saat itu. Awal mulanya Risa mulai memikirkan tentang Islam yaitu dimulai saat pandemi di awal bulan Maret. Jadi saat itu karena wabah COVID kan kita diharuskan pakai masker, cuci tangan, nggak boleh berjabat tangan. Entah kenapa saat itu Risa seperti melihat wanita muslimah yang menjaga wudhu. Karena kan kalau udah wudhu kita nggak boleh salaman. Nah Risa taunya karena teman-teman sekantornya juga nggak mau salaman sama lawan jenis. Dirinya juga mengatakan, dulu saya melihat wanita muslimah memakai jilbab kok gitu banget. Terus yang pakai cadar atau niqab tuh kalau foto kelihatan nggak ya? Suaminya bingung nggak ya yang mana istrinya, takutnya ketuker. Sempet tuh ada pikiran seperti itu. Akhirnya Risa penasaran, dan karena Risa ini ahli medis, jadi isenglah browsing Google waktu itu. Manfaat wudhu, manfaat gerakan sholat, kenapa wanita memakai niqab, dan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu. Risa kaget, karena pertanyaan-pertanyaan dirinya secara medis, ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agama Islam masuk. Qadarullah, berawal dari keisengan inilah, timbul rasa keingintahuan Risa tentang Islam. Kadang saat rasa penasaran itu muncul, batinnya juga bimbang. Dalam peperangan batinnya saat itu, sambil menatap ke langit-langit, Risa mikir lagi, kok ini semua bisa dibuktikan ya? Kok ada kesamaan dalam agama Islam? Lalu di saat bersamaan di batinnya seperti berdialog, kayak Allah jawab, bukankah bumi ini berputar karena memang semua ada hitungannya? Risa mikir lagi, iya ya, kok zikir, sholat, bumi bergerak pun ada hitungannya. Coba kalau satu hitungan aja salah, pasti berantakan. Segitu kritisnya pikiran Risa saat itu ya, Masya Allah. Dan sejak saat itu, kata Risa, kalau saya mikir apa gitu tentang Islam pasti terjawab. Dalam hatinya Risa bertanya lagi, kok orang Islam sholatnya di lantai, kan kotor, tapi kok mau kaya, mau miskin, derajatnya sama ya, sholatnya di bawah, di lantai, sedangkan kalau di agama saya sebelumnya bisa milih, kata Risa. Misal yang pede ya bisa duduk di depan, yang kursinya bagus, yang malu bisa di belakang, atau yang mau kursinya biasa aja di tengah. Kalau di Islam kan nggak bisa, mau duduk di depan, mau di belakang, ya tergantung yang datang duluan ngisi safnya. Nah, karena fakta-fakta tersebut, ternyata dari sinilah kegalauan beliau muncul. Saya seperti ada di persimpangan jalan, antara saya masih melakukan aktivitas beribadah ke gereja, tapi kok kosong, ada keraguan. Tapi waktu itu Risa masih beraktivitas seperti biasanya, nganterin anak sekolah minggu, beribadah ke gereja. Tapi saat pulang ke rumah selalu ada perasaan kayak nggak seperti biasanya. Karena perasaan yang tidak biasanya inilah Risa akhirnya tidak pernah ke gereja lagi semenjak itu. Akhirnya Risa ceritalah kegalauannya ke salah satu temannya yang beragama Islam. Risa menyebutkan bahwa dirinya mulai tertarik dengan agama Islam. Atas saran temannya itu, Risa disuruh datang ke Mu'alaf Center. Temannya juga berpesan, kalau kamu sudah di sana, cari yang akhwat. Terus kalau dia menjelekkan agama kamu sebelumnya, nggak usah diterusin. Dan kalau dia juga nggak ngajarin tauhid, juga jangan diteruskan. Begitu pesan temannya saat itu. Singkat cerita, tanggal 15 Maret, hari Minggu, jam 9 pagi, datanglah Risa ke Mu'alaf Center yang ada di Jakarta Barat dan bertemu dengan Bunda Sri waktu itu. Nah, ini nih teman-teman, qadarullahnya sebenarnya tanggal 15 Maret itu pertemuan mereka di cancel, nggak buka harusnya.
karena hari itu hari pertama lockdown. Tapi Bunda Sri-nya lupa ngabarin Risa karena Risa sudah datang, jadi dipersilakanlah untuk masuk. Risa ditanya kenapa saat itu. Akhirnya ceritalah Risa bahwa dirinya tertarik dengan agama Islam. Ternyata benar apa yang dipesankan teman Risa waktu itu. Bunda Sri nggak nanya agama saya apa, latar belakangnya apa, nggak menjelek-jelekan agama lain, tapi di situ Bunda langsung menjelaskan tauhid, rukun iman, rukun Islam, dan sambil diceritakan seperti itu, gak terasa ternyata Risa meneteskan air mata, mengalir aja keluar, Masya Allah. Akhirnya setelah dijelaskan dari jam 9 sampai menjelang zuhur, Risa ditanya sama Bunda maunya gimana. Akhirnya Risa bilang, ya Bunda saya belajar dulu, tapi saya yakin nanti saya masuk Islam. Terus Bunda bilang, ya boleh, tapi nggak dihitung pahala ya, karena kan belum masuk Islam. Mau Risa gimana pun, mau baca Quran, sholat, belum dihitung pahala, kata Bunda Sri. Risa pun jawab, oh gitu, emang kalau syahadat isinya apa Bunda? Bunda pun nanya lagi, percaya bahwa Allah itu esa? Percaya, kata Risa. Percaya Muhammad utusan Allah? Percaya. Ya udah, itu isinya syahadat, kata Bunda. Tanpa mikir apapun, Risa waktu itu langsung jawab, ya Bunda saya mau syahadat. Saat itu pun Bunda langsung ngambil gamis dan kerudung buat Risa. Pas azan zuhur, Risa dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Jadi pada tanggal 15 Maret itulah akhirnya Risa pun masuk Islam. Sungguh luar biasa indah ya, Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang Allah pilih. Belum selesai, perjuangan beliau ini masih panjang kali ceritanya. Dan setelah itu Risa proses belajar gerakan sholatnya, bacaannya dari YouTube. Jadi kalau sholat sambil muterin YouTube masuknya. Di hari Rabu Risa masuk kantor dan Risa berpikir saat itu, mau nggak mau saya mesti ngomong nih ke salah satu temen, karena kan saya harus jamaah, nggak mungkin kan saya nyalain YouTube di masjid, pikir Risa saat itu. Akhirnya Risa ceritalah ke salah satu temennya, Bu, minggu kemarin saya bersyahadat. Sontak temennya itu kaget, Masya Allah, kata temennya, langsung nangis karena terharu seneng. Tapi agak khawatir juga temennya saat itu, karena temennya tuh tahu gimana keadaan Risa, gimana suaminya Risa. Temennya nanya waktu itu, Risa mikir nggak sih? Kan orang kalau dapat hidayah tuh sebelum nikah, sedangkan Risa sudah menikah dan punya 3 orang anak. Udah pasti bakal berantakan kan? Temennya nanya lagi, Risa udah tahu rencananya mau gimana-gimana setelah ini. Dokter Risa tahu setelah syahadat di hari Minggu itu Dokter Risa udah haram sama suami. Risa sontak kaget dong, karena kemarin-kemarin nggak dikasih tahu bahwa udah haram berhubungan sama suami. Sejak tahu masalah haram itu pun, Risa menghindar dan tidur di kamar anaknya. Saat itu suami keluarganya belum tahu ya bahwa Risa sudah mualaf. Dokter Risa memilih merahasiakan ini semua dari teman-teman dan keluarga karena dirinya belum punya pengetahuan banyak tentang Islam saat itu. Takutnya nanti saya ditanya-tanya dan gak bisa jawab, atau jawabannya salah, malah jadinya menjelekkan Islam katanya. Sebulan kemudian, karena Risa dan 1 orang temannya tadi rajin jamaah di masjid, Risa ketahuan nih sama 1 teman kantornya yang lain. FYI, teman kantornya nih bapak-bapak ya, jadi ke masjid. Kalau ibu-ibunya kan sholat di musola kantor. Karena temennya yang bapak-bapak ini ngelihat Dokter Risa di masjid, bapak ini ceritalah ke teman-teman yang lain. Usulan teman yang lain, coba difoto katanya. Maksudnya biar ada buktinya kan, apa yang dilihat bapak-bapak tadi benar atau tidak. Dan ternyata benar, ada fotonya kan. Dokter Risa lagi di masjid, ya udah heboh di kantor saat itu. Teman-temannya juga pada notice, pantesan tiap azan sholat Dokter Risa selalu nggak ada di kantor. Singkat cerita, saat pandemi justru Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi Risa. Karena saat pandemi yang awalnya Risa jamaah di masjid, jadi nggak bisa karena masjid ditutup. Mau nggak mau ya Risa harus menghafal semua bacaan sholat, doa-doa, zikir. Risa mengatakan kalau nggak pandemi mungkin sampai hari ini dirinya akan sholat berjamaah terus di masjid karena belum hafal bacaannya. Saking semangatnya, ba'da sholat isya, Risa mulai menghafal bacaan-bacaan sholat. Biar saat sholat subuh Risa udah hafal katanya. Dan alhamdulillahnya Risa dipermudahkan oleh Allah. Bisa menghafal bacaan-bacaan sholat dalam 1 malam. Masya Allah. Kalian kebayang gak sih bacaan sholat itu banyak loh. Dan gak mudah. Apalagi Risa ini baru masuk Islam. Otomatis baru belajar. Salut banget ya kan? Singkat cerita, 2 hari sebelum memasuki Ramadan, Dokter Risa belajar sholat tarawih. Saat itu dirinya berpikir keras, gimana ya, yang 4 rakaat aja saya deg-degan, takut ketahuan suami. Gimana yang 11 rakaat, pikirnya saat itu, pasti lama kan?
FYI, tempat tinggal Dokter Risa ini semuanya ada CCTV ya. Jadi tiap Dokter Risa sholat, dirinya selalu memilih ada satu tempat blind spot yang di depan pintu kliniknya. Jadi kayak gini, dari sisi kanan ada CCTV, dari sisi kiri juga ada CCTV. Pas di depan pintu klinik itulah blind spotnya. Maksudnya tempat yang bener-bener nggak kelihatan CCTV ya. Jadi beliau sholatnya di situ. Tiap dirinya habis sholat, keringatnya tuh sebesar biji-biji jagung katanya karena takut ketahuan. Dan ini nih, emang bener-bener Dokter Risa selalu diberikan kemudahan sama Allah. Ceritanya saat itu malam pertama sholat taraweh. Dokter Risa pulang dari kantor, tapi di rumahnya ternyata sepi. Jadi ternyata anak-anak, pembantu, suami pergi ke rumah mertua. Aman, kata Dokter Risa. Sholat taraweh lah malam itu. Pas selesai rakaat terakhir, pintu pagar rumahnya dibuka. Jadi pas momennya ya, Dokter Risa selesai sholat taraweh, suami dan anak-anaknya pulang. Jadi malam itu Dokter Risa bisa sholat taraweh dengan lancar, Masya Allah. Karena memang tiap habis sholat fardu, Dokter Risa selalu berdoa sama Allah, minta dimudahkan dalam sholatnya. Saat puasa Ramadan, Dokter Risa juga ikut puasa karena dirinya juga sudah terbiasa puasa di agama sebelumnya. Jadi saat suaminya melihat Dokter Risa nggak makan pun nggak heran karena sebelum-sebelumnya Dokter Risa juga rajin berpuasa. Dokter Risa juga sedang menyelesaikan terjemahan Al-Qur'annya saat itu. Semakin dirinya membaca, semakin dirinya yakin terhadap Islam. Dan Dokter Risa mengatakan dirinya tidak menemukan kesalahan apapun pada Al-Qur'an. Yang biasanya Dokter Risa ini kritis terhadap agamanya yang dulu, banyak kontradiksi, kok begini, kok begitu, tapi pas baca terjemahan pada Al-Quran, dirinya entah kenapa nggak ada pertanyaan sama sekali saat itu, kayak memang benar-benar yakin banget. Singkat cerita, entah bagaimana, saat itu Dokter Risa memiliki firasat bahwa sebentar lagi suami dan keluarganya tahu akan hal ini. Bulan April ketahuan teman kantor, bulan Mei tanggal 15 ketahuan sama suaminya. Dokter Risa bercerita pada waktu itu, dirinya selesai sholat Isya. Seperti biasa, mukenah dan sajadah beliau rapikan dan disimpan di tempat yang tersembunyi. Entah kenapa saat itu, suami Dokter Risa ketemu sama alat-alat sholatnya. Kaget kan Risa saat itu, diem gak bisa ngomong. Madulah Dokter Risa ke temennya bahwa dirinya ketahuan dan gak bisa sholat karena mukenah dan sajadah diambil suami. Tapi tetap Dokter Risa setelah itu sholatnya sembunyi-sembunyi. Dan agar tidak ketahuan, Dokter Risa mengganti wudhunya dengan tayamum. Ingat ya sahabat fillah, tayamum. Ada cerita uniknya juga nih dari Dokter Risa dengan tayamum ini. Beberapa hari sebelum kejadian mukenah dan sajadah diambil suaminya ini, Dokter Risa baca buku belajar tentang sholat dan ternyata ketemu bab tayamum. Dokter Risa bilang, nanti ajalah belajar tayamum, air kan banyak, begitu pikirnya. Tapi entah kenapa bab tayamumnya tetap Dokter Risa baca saat itu. Dan pas saat kejadian, ilmu tayamumnya kepake dong, Masya Allah. Akhirnya Dokter Risa tayamum, pengganti mukenahnya beliau kadang pakai bed cover, selimut, pokoknya yang bisa menutupi saat itu. Untuk gerakan sholat, kalau nggak ada suaminya, sholat seperti biasa. Dan kalau ada suaminya, beliau sholat seperti di perjalanan, jadi nggak terlalu mencolok. Dokter Risa ini pun menjalani kehidupan seperti biasanya, tapi tetap sholatnya jalan secara sembunyi-sembunyi. Pesan suaminya saat itu, udah, kamu ajarin aja lagi anak-anak ayat-ayat hafalan Alkitab. Karena memang sebelumnya Dokter Risa ngajarin itu, tapi Dokter Risa nggak mau karena beliau sudah tidak bisa saat itu. Singkat cerita, ini nih part yang bikin aku spot jantung karena Dokter Risa ketahuan lagi sama suaminya. Pada tanggal 31 Mei, pada jam 3 atau setengah 4 pagi, Dokter Risa mau sholat tahajud di kamar anaknya. Karena kan Dokter Risa sudah pisah ya tidurnya. Jadi beliau tidur di kamar anak. Dokter Risa pikir saat itu suaminya sudah tidur. Ngambil wudhu lah beliau waktu itu. Gelar sejadah. Pas mau takbir, baru mengangkat kedua tangan seperti ini. Tiba-tiba jeglek. Pintunya dibuka dan ternyata itu suaminya. Melihat Dokter Risa pakai mukena, udah gelar sejadah, suaminya keluar kamar. Melihat suaminya keluar, Dokter Risa tidak melanjutkan sholatnya. Buka mukena, keluar kamar, nyusul suaminya dan pertengkaran pun terjadi. Suaminya marah besar saat itu. Kamu kan sudah saya bilangin, kamu nyari apa sih? Bla 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 bla. Malam itu bertengkar hebatlah mereka. Apa yang the latest one itu, kata suaminya. Dokter Risa yang dengar kata the latest one langsung notice ke adiknya. Dalam hati Risa kayaknya adikku deh yang udah ngadu ke suamiku. Karena sebelum ketahuan sama suaminya ini, sebelumnya sempat diskusi sama adiknya. Adiknya Kristen dan sekolah di kedokteran. Waktu itu Dokter Risa bilang, "Dek, kamu kalau cari buku itu referensi yang terbaru kan? The latest one kan?" "Iya," kata adiknya.
Terus dokter Risa bilang, aku lagi mikir, kalau misalnya Yesus itu yang kemarin kita anggap Tuhan, harusnya saat dia datang, itu harus paripurna dong. Udah harus sempurna lah, nggak perlu ada nabi lain yang harus diutus. Karena Tuhan sendiri turun jadi nabi, buat apa harus ada nabi selanjutnya? Kan Yesus itu Tuhan, harus paripurna. Kenapa ada Nabi Muhammad ya, Dek? Begitu kata dokter Risa saat itu. Adeknya mendengar itu nggak terima gitu kan. Wah, nggak bisa, Kak. Gini. Kamu nih udah gini-gini, pokoknya adiknya nggak terima saat itu. Awas ya kak, aku nggak rela kalau ponakan-ponakanku ikut kamu katanya. Maksudnya anak-anak dokter Risa. Pokoknya udah curiga adiknya. Ngeliat DP WhatsApp dokter Risa gambar orang wudhu gini, ada air-airnya. Adiknya bilang, kamu nadangin hujan atau lagi wudhu kata adiknya. Wah, pokoknya makin curiga lah adiknya. Singkat cerita, balik lagi ke suaminya yang lagi marah-marah. Apa yang dilihat Swan itu? Baru dokter Risa mau jawab, dokter Risa ditampar sama suaminya deket kuping sini. Karena suaminya seorang lawyer, suaminya pinter. Nampernya di titik yang nggak bisa kena visum, nggak berbekas. Kuping, kulit kepala, rambut itu yang nggak bisa divisum. Pas dipukul di kuping, dokter Risa jatuh. Karena itu kan pusat keseimbangan. Dokter Risa pun berteriak kencang. Sakit, Dedi, sakit, Dedi. Maksudnya biar ada tetangga yang denger atau pembantunya yang denger. Melihat dokter Risa teriak-teriak seperti itu, suaminya makin kesel. Dokter Risa dijambak, ditarik rambutnya, dibawa masuk ke kamar anak. Kepala dokter Risa dijeduk-jedukan ke tembok. Ya Allah, aku nggak sanggup nyeritain ini sebenarnya. Dokter Risa dijeduk-jedukan lagi kepalanya ke tembok, badannya dibalikin, dipukul-pukulin lagi, dan diancam akan dibunuh. Ternyata sebelumnya dokter Risa sudah pernah diancam mau dibunuh sama suaminya. Tapi kali ini ancamannya, anak mereka yang ketiga, usia 3 tahun itu juga akan ikut dibunuh. Mendengar suaminya mengancam akan membunuh anak mereka, dokter Risa shock. Dalam hati Risa saat itu, ya Allah, kalau saya yang dibunuh nggak apa-apa. Yang penting saya mati sudah dalam keadaan muslim. Tapi kalau anak saya, pokoknya saat itu takutlah kan dokter Risa kalau anaknya kenapa-napa. Ternyata pas saat dokter Risa disiksa suaminya, salah satu anak mereka bangun dan dengar kata pembantunya. Anaknya nggak berani bersuara, tapi sambil nangis dan badannya gemeteran sambil selimutan kata pembantunya. Pembantunya ini dapat ceritanya dari anaknya yang ini. Udah kan, setelah puas istrinya disiksa, suaminya mengajak dokter Risa ke rumah mertuanya. Dan habis itu kita ke rumah orang tua kamu, kata suaminya. Dokter Risa pasrah saat itu kan. Udah nggak tahu harus gimana. Sepanjang perjalanan, beliau zikir, doa. Doa yang beliau baru hafal waktu itu, doa Nabi Yunus, Nabi Ibrahim. Diulang-ulang terus doa-doa dan zikirnya di mobil. Begitu terus. Sesampainya di rumah mertua, suaminya cerita. Dan lagi-lagi paha dokter Rizka dipukulin saat itu. Gitu kan. Melihat itu mertuanya langsung melerai. Jangan dipukulin lagi kata mertuanya. Sempet tuh dikasih minum juga sama mertuanya. 2 kali disuruh minum, tapi dokter Risa cuma nempelin air di bibirnya. Seolah-olah kayak minum gitu. Tapi sebetulnya nggak diminum ya, karena pada hari itu dokter Risa udah niat puasa. Beliau juga didoain sama mertuanya waktu itu. Mungkin dikira kerasukan setan. Singkat cerita, selesai dari rumah mertuanya, suaminya nelpon orang tua dokter Risa, nggak diangkat. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Saat perjalanan pulang, dokter Risa tetap dengan zikirnya nggak putus-putus. Akhirnya setelah sampai rumah, mungkin suaminya capek, suaminya tidur. Dokter Risa lihat anaknya ternyata udah bangun, beliau mandiin anaknya. Saat lagi memandikan anaknya, tiba-tiba pembantunya bilang, "Bu, ada polisi di depan, 3 orang." Kagetlah beliau kan. Akhirnya dokter Risa keluar dan menanyakan keperluan polisi tersebut. Ternyata para polisi ini dari Polres Jakarta Barat. Polisinya mengatakan bahwa kami mendengar ada keributan di rumah ini. Oh iya pak, tapi udah selesai kok pak. Saya dipukulinnya di tempat yang nggak bisa divisum. Karena panik takut suaminya bangun, dokter Risa pun mencoba mengusir para polisi tersebut. Bapak mending pergi aja. Saya takut kalau suami saya bangun, saya bakal dipukulin lagi. Tapi polisinya nggak mau pergi. Nggak bisa bu, ibu dipukulinnya di mana aja. Akhirnya karena terus didesak sama polisi, dokter Risa pun menjelaskan di area mana saja dirinya dipukul. Waktu itu ada polwan yang lihat langsung memar di paha. Di situ masih ada bekas ruas-ruas jari suaminya. Terus di pelipis dokter Risa juga sudah timbul memar waktu itu. Polisi pun memaksa dokter Risa harus divisum saat itu juga. Alasan saya keluar rumah apa? Tanya dokter Risa panik. Bilang aja ke pembantunya ngambil uang atau apalah kalau bapak bangun, ada alasan, kata polisi tersebut. Singkat cerita, akhirnya dokter Risa divisum. Tapi selama visum berjalan, dokter Risa nggak tenang kan, minta pulang terus karena kepikiran takut suaminya bangun dan kepikiran anak-anak juga. Polisi bilang langsung BAP ya bu.
Tambah panik lah Risa kan. Besok aja BAP-nya Pak. Gak bisa Bu, harus hari ini, jawab polisinya. Akhirnya singkat cerita setelah semuanya selesai, dokter Risa ditanya, ibu mau kemana habis ini? Gak bisa kalau pulang ke rumah, takutnya terjadi ancaman atau pemukulan lagi, kata polisinya. Ntar ya Pak, saya tanya dulu, kata dokter Risa. Akhirnya nelpon pembantunya, dokter Risa nanya, bapaknya udah bangun belum? Ternyata dari jam 9 pagi pas mereka pulang dari rumah mertuanya, suaminya kan tidur. Sampai asar dokter Risa nelpon mbaknya itu ternyata belum bangun. Padahal kata Risa suaminya itu tipikal orang yang kalau tidur berisik dikit aja pasti bangun. Masya Allah, Allah kasih kemudahan lagi bagi beliau ya saat itu. Merasa ada kesempatan, dokter Risa meminta tolong pembantunya untuk membawa anak-anak keluar dari rumah. Pak, tolong bawa anak-anak keluar, nggak usah bawa apa-apa, saya jemput di depan, gitu kata dokter Risa. Akhirnya dokter Risa jemputlah anak-anak ditemani para polisi-polisi tadi. Langsung beliau dan anak-anaknya dibawa ke daerah Sentul yaitu Mu'alaf Center Umi Irene. Singkat cerita, mereka tinggallah sementara di sana. Dokter Risa galau waktu itu karena anak-anaknya sempat mengalami stres, mungkin kaget juga karena penyesuaian di tempat baru ya. Nggak pup, susu nggak habis, makan nggak habis. Ngomonglah beliau, Umi aku zolim nggak sih ke anak-anak? Apa saya pulangin aja ya Umi ya? Sempet ragu gitu kan. Ditepis sama Umi, kamu nggak boleh ingkar sama kemudahan yang udah Allah kasih. Nggak semua orang dikasih kemudahan. Biasanya orang-orang rebutan anak dulu loh. Kamu dengan gampangnya bawa anak-anak keluar. Kamu mikir nggak kalau kamu keluar waktu itu tanpa bawa anak-anak? Fitnah apa yang akan ditimpakan kepada kamu? Kamu nggak sayang mereka, kamu ninggalin mereka, kamu pergi mungkin dengan laki-laki lain, kata Umi waktu itu. Kalau sekarang, kalau anak kamu diambil, mereka udah lihat kamu larinya kemana, larinya sama siapa, ngapain kamu di sini. Dan ternyata Risa sadar ini hanya ujian, karena alhamdulillahnya berapa hari kemudian anak-anaknya udah kembali normal lagi. Enjoy mereka, kayak nggak ada beban. Kurang lebih 3 bulan mereka di sana dengan situasi yang menegangkan. Karena waktu itu dokter Risa langsung ngurus proses perceraian. Harus izin, harus BAP. Nah, proses dokter Risa untuk ke Jakarta ngurus BAP waktu itu, orang tua dan suaminya lagi mencari mereka. Dan kuasa Allah, bener-bener pertolongan Allah, kata dokter Risa, sebenarnya pas di kantor jarak 1 meter itu mereka ada. Tapi Allah lindungi saya, jadi nggak kelihatan sama mereka. Tetap saya zikir, baca doa waktu itu. Dan itu pun orang suruhan suaminya tiap lantai itu ada satu orang, itu nggak ketemu sama dokter Risa. Padahal mereka udah dikasih tahu ini foto orangnya, ini kalau pakai masker, ini kalau pakai kerudung, tapi tetap nggak ketemu. Dan alhamdulillahnya teman-teman kantor dokter Risa saat itu bantu semuanya, care lah. Sempat di titik itu beliau ingin menyerah, capek, karena pikirannya saat itu pasti akan ketangkep juga. Tapi pas saat sholat malam beliau baca Quran dan dapat ayat Quran surah Fussilat ayat 30-31. Teman-teman bisa lihat artinya di Quran masing-masing. Intinya ketika kamu memilih Allah, maka malaikat-malaikat yang akan jaga kamu. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah bersedih hati. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Setelah baca itu besoknya optimis lagi lah beliau, hatinya jadi lebih tenang. Akhirnya di bulan Juli barulah dokter Risa bertemu dengan keluarganya. Dalam keadaan orang tuanya sudah bisa nerima. Dan suaminya pun begitu. Suaminya kan melakukan KDRT ya kan, bakalan jadi tahanan. Tapi saat itu suaminya meminta damai lewat kuasa hukumnya dan meminta Risa mencabut laporannya. Dan akan mengabulkan permintaan dokter Risa. Padahal sebelumnya suaminya Risa ini orangnya nggak ada takut-takutnya sama sekali, kata dokter Risa. Itu pertolongan Allah lagi ya kan, Masya Allah, yang maha membolak-balikan hati manusia. Singkat cerita, alhamdulillah dokter Risa udah resmi bercerai dengan suaminya. Dan tahun kemarin pada tanggal 16 Agustus 2022, mantan suaminya meninggal karena penyakit kanker lever yang dideritanya. Dan kabar terbarunya, alhamdulillah, ketiga anak dokter Risa pun ikut memeluk agama Islam. Masya Allah. Disusul kebahagiaan yang lain, pada tanggal 3 Maret 2023, kemarin setelah pulang umroh, dokter Karissa menikah lagi dengan seorang lelaki yang insya Allah bisa membimbing beliau dan anak-anaknya. Amin. Dan kita doakan semoga dokter Risa dan suami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, itulah tadi kisah perjuangan dokter Karissa Grani menjadi mu'alaf sangat luar biasa menegangkan dan banyak sekali pertolongan dan kemudahan dari Allah. Sebelum merasa frustasi dengan situasi yang sedang kamu hadapi, ingatlah selalu bahwa kamu tidak pernah tahu kebaikan apa yang sedang Allah rencanakan untukmu. Yakinlah, skenario Allah adalah skenario terbaik. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, saran, dan kritikannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Maaf lahir batin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.